Bapa di surga, kami bukakan hati kami untuk menerima berkat rohani lewat firman-Mu pada Sabat ini. Urapi kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat Sabat bagi kita semua. Kita puji Tuhan untuk berkat Tuhan hingga pada hari Sabat ini. Tentu saya ucapkan terima kasih untuk lagu pujian yang disampaikan oleh keluarga Bapak P. Situmorang. Kita senang boleh mendengarkan lagu pujian yang boleh mengangkat kita lebih dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Raja Daud berkata, aku hendak mengingat perbuatan Tuhan. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan telah lakukan sejak zaman dahulu hingga Dia menuliskan syair dari Mazmur 77 ayat 12 ini. Hari Sabat ini saudara-saudaraku, kita berkumpul di sini, kita bergabung dalam ibadah pada hari Sabat yang ke-11 ini. Tentu kita bersyukur oleh karena 11 Sabat yang lalu kita juga berkumpul, ada banyak berkat, ada banyak kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, penyertaan Tuhan. Tapi kita bersyukur boleh kembali bertemu dalam pertemuan kita pada hari Sabat ini. Sekalipun dalam 11 minggu ini, kita juga di distrik kita mengalami duka, oleh karena ada saudara kita, orang tua harus berpisah dari kita, tidak sempat melewatkan tahun ini, tidak sempat lagi ikut perjamuan kudus, oleh karena Tuhan telah mengistirahatkan dia. Dan banyak hal lain yang boleh kita ingat dan ingat-ingat bagaimana Tuhan sungguh baik menyertai kita semua bersama dengan kita di dalam pergumulan perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kalau kita berbicara tentang mengingat, ini sebuah perintah agar kita tidak melupakan. Melupakan sesuatu yang sangat penting, apalagi itu berhubungan dengan tujuan dan makna dalam kehidupan kita. Kalau kita baca tadi ayat bersautan kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 26, apa yang Anda simak di sana? Yesus tidak mengatakan ingatlah akan kematianku. Yesus tidak bilang begitu. Ingatlah akan aku. Ketika engkau mengingat akan aku, beritakanlah tentang kematianku. Itulah sebabnya gereja Masif Penari ke-7 tidak merayakan atau tidak mengadakan sebuah perayaan khusus, hari khusus untuk mengingat kematian Tuhan. Karena Tuhan juga tidak pernah memerintahkan untuk mengingat kematiannya, tetapi mengingat Dia lalu memberitakan tentang kematiannya. Kenapa Dia harus mati dan apa makna tujuan kematian itu bagi kita. Pada hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tentu 1 minggu sebelum perjamuan ini telah diumumkan, beberapa waktu telah diumumkan, supaya kita mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan ini. Itu sebabnya tidak boleh perjamuan itu tiba-tiba kita robah lalu dipercepat, diumumkan saja Rabu malam atau Vesper saja, lalu kita perjamuan. Itu tidak bisa. Kenapa? Saudaraku, di suatu tempat ada permasalahan yang timbul oleh karena kurang hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil sebuah keputusan. Tua-tua jemaat sudah berkumpul memutuskan bahwa akan diadakan perjamuan kudus pada Sabat yang akan datang dan diumumkan.
Satu sabat paling tidak sebelumnya. Tetapi entah bagaimana di pertengahan sabat itu dirubah. Akhirnya ketika dirubah tempatnya, banyak orang yang tidak bisa ikut dan tidak menikmati apa? Perjamuan lagi pada hari sabat itu. Banyak orang yang kecewa. Akhirnya apa yang terjadi? Itu ada yang membuat orang lemah, ada orang membuat orang kecewa. Hari sabat ini kita berkumpul di sini dan pada beberapa hari yang lalu saya ingatkan kembali supaya semua persiapan diadakan. Kenapa? Supaya kita boleh mengingat hari ini adalah hari yang penting. Bagaimana kita boleh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bagaimana kita memperbaharui hidup kita. Karena ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25 itu katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maksud dari peringatan ini adalah agar kita boleh memahami kembali makna, maksud dari sebuah ibadah perjamuan kudus yang kita akan ikuti. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ketika kata lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku ini menyangkut. Kita akan memakan roti, kita akan meminum anggur. Roti yang tidak beragi melambangkan tubuh Kristus dan anggur yang tidak beragi melambangkan darah Yesus. Ketika kita makan roti dan minum anggur, itu artinya kita mau rela datang kepada Tuhan, menerima Tuhan. Dalam Matius 11 ayat 28 katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Momen peristiwa perjamuan kudus ini haruslah menjadi satu momen di mana kita melepaskan segala beban kita. Membawanya datang di kaki Yesus Kristus. Meletakkannya di bawah kaki salib. Supaya apa? Beban yang berat itu kita berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menggantikannya dengan sukacita. Dan kita akan pulang dengan lega. Kita pulang dengan tenang. Kita pulang dengan damai sejahtera. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, bagi saya secara pribadi upacara perjamuan kudus adalah sebuah upacara yang sangat menyenangkan. Dan itulah sebuah hal yang sangat penting. Kenapa? Hari ini jugalah kita melepaskan semua beban hati kita. Kalau kemarin kita sempat tersinggung, salah mengerti, salah paham, ya kan? Sebelum kita nanti basuh kaki, sebelum kita makan roti, sebelum kita minum anggur, lepaskan itu saat ini. Detik-detik di mana kita sedang mendengarkan firman, lepaskan itu. Bilang sama Tuhan, Tuhan, mampukan aku melepaskannya. Supaya tidak ada lagi sakit hati di dalam hatiku. Tidak ada lagi kebencian di dalam hatiku. Aku bersih, aku bebas. Karena aku sudah melepaskan beban. Dan gantikan Tuhan dengan sukacita. Gantikan Tuhan dengan damai sejahtera. Bapak Ibu saudara-saudaraku, itu harus menjadi doa kita. Saudara boleh berdoa di hati saudara. Sambil dengarkan firman Tuhan, kita berdoa di hati kita. Memang ini sebuah pergumulan saudara-saudaraku. Tidak mudah. Manusia seringkali punya alasan, saudara-saudaraku. Katanya begini, wah memang aku ndak ingat lagi, katanya. Bagaikan luka, tapi kan bekasnya masih ada gitu. Firman Tuhan katakan ndak boleh ada bekas, lupakan saja, saudara-saudaraku. Karena berkat yang kita mau terima dari Tuhan itu lebih besar dari semuanya. Dan pemulihan itu akan terjadi ketika kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Pemulihan tidak pernah terjadi, penyembuhan tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak mau juga disembuhkan oleh Tuhan.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, kita ada di sini pada hari ini. Kita bersuka cita, kita bersyukur, kita masih ikut dan bisa hadir di sini. Banyak orang tua kita yang sudah lanjut usia, karena usia mereka yang sudah lanjut tidak bisa lagi hadir di sini. Ada orang seperti yang saudara-saudara kita yang kena bencana, tidak lagi terpikir untuk mungkin beribadah. Oleh karena apa? Rumah pun tidak ada, makanan pun tidak cukup. Kalau itu benar yang kita lihat di ponsel kita, piring aja nggak ada. Makan Indomie di apa? Di atas kardus. Wah, ini sangat mengerikan. Tapi kita bersyukur, kita masih bisa duduk, kita masih boleh bersekutu seorang dengan yang lain. Bapak Ibu Saudaraku, pada hari Sabat ini ketika kita hadir di sini dan kita akan mengadakan perjamuan kudus, ini adalah sesuatu pemberitahuan. Dengan berani kita mau memberitahukan kepada orang lain, kepada siapapun, bahwa kita memiliki Kristus yang telah rela mati bagi kita. Dan ketika kita mau datang di sini, itu artinya kita tidak mau hidup sendiri. Ketika kita mau bergabung dalam upacara perjamuan kudus, itu artinya kita mau bersekutu seorang dengan yang lain. Ibu saudaraku, satu kali ada beberapa orang datang ke rumah sakit jiwa. Ketika mereka datang ke rumah sakit jiwa, lalu mereka kaget, di rumah sakit jiwa itu yang mereka temukan hanya 3 orang penjaga. Padahal orang-orang yang dirawat, orang-orang yang ada di rumah sakit jiwa itu yang mereka sedang jaga itu ada 100 orang lebih. Lalu ketika mereka datang di situ, seseorang mewawancarai mereka satu dari antara mereka. Lalu ditanya ini penjaganya, kenapa kalian bertiga begitu berani? Apa tidak takut kalau ini orang-orang yang orang-orang yang gila ini, orang-orang yang tidak waras ini bersatu lalu memukuli kalian bertiga? Kalian pasti mati. Satu dari antara orang bertiga itu menjawab, Pak, yang namanya orang gila tidak akan mungkin pernah bersatu. Kalau mereka bersatu, Pak, berarti mereka enggak gila. Saudaraku, kita datang bersekutu di sini karena memang kita semua enggak gila. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan masih karuniakan kepada kita pemikiran-pemikiran surgawi. Sekalipun kita pernah sakit hati, tapi kita masih mau mengasihi, melupakan kesalahan seorang dengan yang lain. Itu sebabnya kita ada di sini. Saya tidak mau katakan kalau orang tidak mau bersekutu dengan temannya bukan berarti saya mau mengatakan orang itu gila, bukan. Tetapi peristiwa ini, kisah nyata ini menunjukkan bahwa memang sesama orang gila itu tidak pernah mau bersatu. Jadi oleh karena itu jangan pernah ingin memisahkan diri seorang dengan yang lain. Ada kemungkinannya jadi apa Ibu Lydia? Kalau orang nggak mau bersatu dengan seorang dengan yang lain, ada kemungkinannya jadi apa itu Pak Daniel? Saudara-saudaraku, firman Tuhan pada hari Sabat ini memberitahu kita. Kita berbahagia karena kita boleh bersekutu di tempat ini. Memberitahukan akan kasih Tuhan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Karena kalau bukan Tuhan, kita tidak ada di sini saat ini. Terpujilah nama Tuhan yang sungguh baik bagi kita sekalian. Namun di balik semuanya itu, inilah kesempatan bagi kita dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 32 untuk boleh memeriksakan diri kita kepada Tuhan. Kalau dokter di dunia ini diagnosa hari ini bisa berbeda nanti minggu depan. Karena dia juga coba-coba dia kasih obat ini. Nanti minggu depan ditanya kita, bukan dia beritahu, ditanya kita, gimana perasaannya Bu setelah makan obat, kan begitu Bu ya?
Lalu ketika kita kasih tahu, lalu dia ganti resep lagi. Datang minggu depan. Dia tanya lagi minggu depan, bagaimana perasaannya? Ketika kita sudah mulai baik, sudah mulai sehat, baru dia mulai ambil kesimpulan. Tapi ketika kita datang kepada Yesus, tidak ada coba-coba. Yesus langsung katakan, kamu sakit ini, kamu perlu begini, kamu perlu rubah ini. Permasalahannya ialah kita tidak mau datang kepada Yesus, dokter agung kita. Bahkan kita berat hati menerima pendapat, masukan, nasihat dari dokter agung itu. Padahal setiap kata-kata yang keluar dari dia tentu menyehatkan jiwa dan raga kita, rohani kita. Karena Tuhan tidak mau kita sakit. Tuhan mau kita sembuh. Tuhan mau kita dipulihkan dan menikmati kehidupan. Di dunia ini bahagia terus surga. Amin, saudara-saudara. Itulah sebabnya tidak ada kata lain. Hari ini kita bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Di dalam sukacita kita datang berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita perlu bersyukur? Tidak ada arti hidup ini kalau tidak bersyukur. Karena satu hal yang paling menyenangkan Tuhan adalah apa? Bersyukur. Tuhan sangat disenangkan ketika kita mengucap syukur. Karena mengucap syukur adalah sesuatu hal yang sangat berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya bagian akhir dari firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini adalah ketika kita datang kepada Tuhan, kita bisa memahami Tuhan, mengenal Tuhan, dan membiarkan Tuhan mengendalikan hidup kita, maka di dalamnya ada harapan. Harapan untuk menerima pemulihan, harapan untuk hidup lebih baik, harapan untuk menikmati kebahagiaan, sehat jasmani, sehat rohani, kita umur panjang. Amin, saudara. Karena tidak ada gunanya saudara umur panjang kalau sakit-sakitan. Mau diri susah, mau duduk susah, makan ini salah, makan ini salah. Apalah artinya hidup? Umur panjang. Lama-lama awalnya anak-anak sabar merawat kita. Tapi lama-lama kita dibentaknya. Lama-lama anak berdosa. Dia enggak masuk surga, kita juga enggak. Oleh karena itu kita harus berdoa kepada Tuhan. Dalam pengharapan kita harus sehat secara jasmani, sehat-sehat secara rohani. Supaya setiap orang yang bersama dengan kita, mereka juga boleh menikmati kebahagiaan bersama dengan kita. Tuhan dipermuliakan, kita juga bahagia. Itulah sebabnya makna perjamuan kudus hari ini adalah mengingat dan jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Kita ada seperti ini semuanya oleh karena kasih, damai, sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Kami undang kita boleh berdiri semua supaya kita masuk di upacara pembasuhan kaki. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyerahkan hidup kita sambil kita berdoa di hati kita, karena kita akan masuk di upacara pembasuhan kaki setelah kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan. Nasihat-Mu mengingatkan kami agar kami boleh mengingat akan semua pengorbanan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, dan merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyadari Bapa, kami manusia yang berdosa dan tidak memiliki kelayakan sedikit pun. Tetapi oleh karena kasih kemurahan-Mu, Engkau boleh mengasihi kami. Dan kasih-Mu terus berkelanjutan atas kami semua. Itulah sebabnya Bapa, sebentar sebelum kami memasuki upacara pembasuhan kaki, kiranya Engkau Tuhan boleh mentahirkan kami, menguduskan kami. Biarlah setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami Tuhan Engkau jauhkan dari diri kami. Engkau buangkan jauh di tubir-tubir laut. Biarlah kami boleh masuk di dalam kehidupan yang baru, lahir baru di dalam Kristus.
dan menikmati berkat yang limpah dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan-Mu. Bersamalah dengan kami dalam ibadah kami hari Sabat ini. Biarlah Tuhan upacara perjamuan kudus yang kami akan ikuti dapat kami nikmati sebagai makna penting yang juga mengingatkan kami dalam persiapan kami untuk menikmati perjamuan kudus bersama dengan Tuhan Yesus di surga nanti. Terima kasih Bapa oleh karena Engkau telah dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan keluar tanpa bersalaman. Diakon akan memandu kita dan akan mempersiapkan baskom dan segala sesuatu yang perlu untuk itu. Kita akan masuk di upacara perjamuan pembasuhan kaki.